Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Ebenezer Sembiring dari Pelayanan Pemuda Advent, Uni Indonesia Kawasan Tengah. Hari ini kita melanjutkan bersama episode yang ke-19 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan kita membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya tentu sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukan akan Yesus hari demi hari. Sampai nanti tiba saatnya kita bersama-sama memasuki hari demi hari penuh bersama dengan Yesus melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, kami buka hati kami untuk menerima nasihat pembelajaran dari firman-Mu melalui kisah, pengalaman rohani, yang kami boleh dengar melalui bacaan buku Kerinduan Segala Zaman. Bukakan hati kami untuk kami boleh mengenal Yesus lebih dalam di hati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mukjizat memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya. Sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Di tengah malam, perahu diombang-ambingkan oleh topan menjelang dini hari. Mereka melihat sesuatu berjalan di atas air, dan mereka berteriak ketakutan oleh karena mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Yesus segera berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus berseru, "Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus turun dan ia berjalan di atas air. Namun ketika melihat tiupan angin, ia kemudian takut dan mulai tenggelam. Ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Yesus segera mengulurkan tangannya. Ia memegang Petrus sambil berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika mereka naik ke perahu, angin pun reda. Kegagalan Petrus bukan akhir dari cerita, tetapi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga tentang bagaimana kita menjaga fokus iman di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Keesokan harinya, Yesus mengajar tentang dirinya sebagai roti yang hidup yang turun dari sorga. Pengajaran ini terlalu sulit diterima banyak pengikutnya, oleh karena mereka mengharapkan Yesus datang sebagai tokoh politik atau Mesias politik, sehingga banyak dari mereka kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut akan Yesus. Yesus lalu bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu juga mau pergi?" Simon Petrus menjawab dengan pengakuan iman yang mendalam. Dia berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan hidup yang kekal ada padamu." Momen krisis ini menyaring pengikut Yesus yang sejati dan mereka yang hanya mengikutinya demi keuntungan sesaat atau harapan yang keliru tentang siapa sesungguhnya Mesias yang mereka nantikan selama ini. Izinkan saya membagikan sebuah ilustrasi sederhana sebagai pelajaran bagi kita. Ada seorang pemuda yang berada bersama-sama dengan teman-teman seangkatannya, di mana teman-temannya mulai meninggalkan komunitas kerohanian. Oleh karena mungkin dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Tetapi orang muda ini ia memilih untuk tetap bertahan meskipun merasa atau terasa sendirian. Ketika ditanya mengapa tidak ikut pergi seperti yang lain, anak muda yang setia ini ia menjawab dengan sederhana, "Kemana lagi saya harus pergi? Disinilah saya menemukan sesuatu yang benar-benar hidup." Keteguhannya meskipun awalnya terasa sepi, kelak menjadi satu teladan bagi orang-orang yang melihatnya, adik-adik angkatannya yang kemudian datang bertemu dengan dia. Dan beberapa tahun kemudian, beberapa dari teman-temannya yang dulu pergi justru kembali. Mereka mengaku bahwa apa yang mereka cari di tengah atau di tempat yang lain tidak pernah benar-benar memuaskan seperti yang mereka temukan dahulu. Kerinduan hari ini tentunya mengajak kita seperti Petrus. Kita berani melangkah dalam iman meskipun gelombang terlihat menakutkan, dan tetap setia meski banyak yang memilih pergi. Iman yang sejati diukur dari keberanian melangkah meski takut itu masih ada. Hari ini renungkanlah satu langkah iman yang selama ini Anda tunda oleh karena sebuah rasa takut, seperti pengalaman murid-murid tadi. Takut tenggelam dalam tanda kutip. Ambil langkah kecil pertama hari ini dan percayalah Tuhan akan menolong kita sekalian. Petrus yang berjalan di atas air lalu tenggelam, dan murid-murid yang tetap tinggal ketika banyak orang pergi sama-sama menunjukkan bahwa iman bukan tentang tidak pernah goyah, melainkan tetap terus berseru kepadanya, terus tetap bertahan di dalam kesetiaan. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dan kerinduan yang sama, kerinduan Allah untuk selalu dekat dengan kita, dan kerinduan kita untuk semakin mengenal akan Allah. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepada Yesus sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari sekretaris menuju bab 42 dan bab 43. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama dengan saya hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk episode yang sudah kami dengar di dalam perenungan akan firman-Mu melalui kisah yang menakjubkan dalam buku Kerinduan Segala Zaman untuk menyambut peluncuran One Voice 27. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam, untuk kami boleh tetap bertahan dan setia sekalipun banyak tantangan dan pergumulan yang menimpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.